Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Dian Eka Rahmawati, pada mata kuliah pemasaran politik. Teman-teman, pada materi kali ini kita akan masuk pada pembahasan awal mengenai pemasaran politik. Tentunya kita akan mengawali dulu dengan pertanyaan-pertanyaan mengapa sih pemasaran politik itu sekarang menjadi suatu hal yang penting bagi kandidat, bagi partai politik ya, dan kemudian apa itu manfaat ya dari pemasaran politik. Kita mulai teman-teman. Nah, ketika kita bertanya mengapa sebetulnya pemasaran politik dalam beberapa dekade terakhir ini menjadi satu kajian yang dianggap penting dan coba diimplementasikan dalam berbagai bentuk kampanye politik maupun kampanye pemilu oleh partai politik ataupun oleh para kandidat politik ya. Jadi secara umum di Indonesia kajian atau pembahasan ataupun penelitian mengenai pemasaran politik itu menjadi penting. Yang pertama adalah karena sistem multipartai yang sekarang dianut Indonesia, yang kemudian berimplikasi pada semakin tajamnya, semakin ketatnya persaingan antar partai ataupun antar kandidat ya. Jadi antar partainya sendiri menjadi lebih ketat karena semakin banyak, sementara antar kandidat dalam satu partai pun juga menjadi lebih tajam. Yang kedua adalah partai politik saat ini lebih leluasa menentukan platform dan identitas partainya sebagai modalitas ya, dan ini yang kemudian menjadi salah satu kekuatan yang bisa ditawarkan di dalam pemasaran politik sebagai produk politik. Nah, kemudian ada lagi mengenai sistem pemilihan secara langsung yang sekarang ya itu tidak hanya memilih partai politik yang sudah kita lalui sejak tahun 1999 ya, tetapi juga memilih calon anggota legislatif. Nah, hal ini didukung lagi dengan adanya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung ya, yang harus didukung oleh partai politik. Ini juga kemudian membawa satu implikasi bahwa perlu sebuah perencanaan mengenai kampanye politik maupun kampanye pemilu, yang ini kemudian dipelajari di dalam pemasaran politik. Kemudian adanya asas bahwa pemilih bebas untuk menentukan pilihannya ya, baik partai politik, calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah, sehingga persaingan dari partai maupun kandidat itu juga menjadi lebih kuat gitu ya. Nah, apa sebetulnya pemasaran politik itu? Pemasaran politik itu didefinisikan sebagai strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politik di dalam pikiran para pemilih. Nah, lanjutannya adalah ketika makna politik itu terbentuk di dalam pikiran pemilih, maka yang diharapkan adalah akan menjadi orientasi perilaku ya, yang menentukan atau mengarahkan pemilih memilih kontestan tertentu. Jadi dengan adanya makna politik atau political meaning yang tertanam pada benak pemilih, maka yang diharapkan adalah nanti ketika pemilih ini akan memilih kandidat atau partai politik tertentu gitu ya. Jadi inilah yang kemudian diperebutkan oleh para kontestan pemilu ya, membangun makna politik di masyarakat. Sehingga teman-teman bisa melihat di sini bahwa definisi pemasaran politik itu sebetulnya lebih difokuskan pada strategi kampanye politiknya ketimbang kampanye pemilu gitu. Jadi yang perlu dibangun panjang dulu itu adalah kampanye politiknya, baru karena berkaitan dengan membentuk makna politik, membentuk political image, political branding gitu ya di dalam benak para pemilih, baru nanti pada saat kampanye pemilu, nah itu yang dijadikan sebagai titik endingnya gitu ya, setelah membangun sedemikian panjang political image atau political branding, political meaning itu, maka ketika pemilu menjadi lebih mudah untuk diarahkan.
Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran politik itu ya, pemasaran politik itu pada dasarnya menempatkan pemilih sebagai subjek, bukan objek. Jadi ini yang perlu digarisbawahi bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemilih, oleh konstituen itu kemudian harusnya menjadi persoalan-persoalan yang mendapatkan perhatian oleh kandidat ya untuk dibuat sebagai program, sebagai kebijakan sehingga hal ini menempatkan pemilih itu sebagai subjek, bukan objek yang kemudian hanya dibutuhkan atau diambil suaranya pada saat pemilu saja. Ya, kemudian pemasaran politik itu menjadikan permasalahan yang dihadapi oleh pemilih itu sebagai langkah awal untuk menyusun program kerja. Makanya tadi ini adalah konsekuensi dari menempatkan pemilih itu sebagai objek. Jadi kebutuhan kepentingan yang dibawa itu sebetulnya adalah kebutuhan kepentingan pemilih ya. Dan yang penting lagi adalah memahami bahwa pemasaran politik itu tidak menjamin sebuah kemenangan ya, tetapi menyediakan tools, menyediakan alat untuk menjaga hubungan antara kontestan dengan pemilih sehingga terbangun kepercayaan. Nah, kalau sudah terbangun kepercayaan, maka akan terbangun dukungan. Kalau sudah terbangun dukungan, maka akan lebih mudah untuk mengarahkan suara mereka. Nah, selanjutnya proses pemasaran politik sendiri itu sebetulnya bisa kalau kita baca pada bukunya Atman Nursal misalnya, bisa kita kategorisasikan ke dalam 3 tahap ya. Yang pertama ada tahap yang namanya strategic political marketing yang di sini terdiri dari tahap segmenting, targeting dan positioning. Kemudian yang tahap kedua ada yang dinamakan tahap political product mix. Di sini nanti produk politiknya itu adalah policy, person, political party, dan presentation. Dan yang ketiga itu adalah tahap strategy of political product delivery. Ya, jadi di sini nanti ada strategi push marketing, push marketing maupun pull marketing. Nah, kalau kemudian tahap-tahap tadi kita buat dalam sebuah bagian, teman-teman jadinya akan seperti ini. Jadi tahap pertama tadi terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning. Dari sini kemudian nanti akan ditentukan tahap kedua akan menentukan policy, ya, kemudian person, political party, dan presentation. Nah, kalau produk politiknya sudah terbentuk, maka tahap berikutnya adalah bagaimana political product atau produk politik itu dipasarkan kepada konstituen, kepada pemilih, maka ada 3 cara yang bisa ditempuh, ya, yaitu push marketing, pass marketing, dan pull marketing. Nah, pertemuan berikutnya atau materi berikutnya, teman-teman kita akan membahas lebih rinci lagi, lebih detail lagi dari 3 tahap besar ini ya. Jadi sekali lagi dalam strategi pemasaran politik kita ada bedakan menjadi 3 tahap. Tahap pertama yang terdiri dari segmenting, targeting, positioning. Tahap kedua terdiri dari bagaimana membuat produk politiknya ya, dan kemudian tahap ketiga adalah bagaimana memasarkan produk politiknya. Baik, saya kira untuk materi awal kita mengenai pemasaran politik saya cukupkan sekian dulu. Pada materi berikutnya akan kita bahas lebih detail dari tahapan strategi pemasaran politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.